Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina Nabi Muhammadiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah, Rabb dan Ilah semesta alam ini. Atas rahmatnya, atas karunia-Nya, kita semua bisa kembali berkumpul di kuliah halal di pertemuan kelima bersama Ustadz Halal Salman ITB. Baik, perkenalkan nama saya Lutfi Wisnuwardana. Kali ini saya diamanahkan untuk memandu keberjalanan acara kali ini. Dan sebelum kita mulai, kami ingin mengingatkan, marilah kita sama-sama untuk mengucapkan ta'awuz dan basmalah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah, kali ini kuliah halal akan membahas mengenai konsep halal by design pada proses produksi bersama Profesor Dr. Apoteker Slamet Ibrahim DEA. Dan juga kali ini telah hadir di tengah-tengah kita Ibu Inten Teja Asih. Beliau adalah lulusan dari Teknik Industri ITB, S1 dan S2, dan kali ini aktif sebagai aktivis Halal Center Salman ITB. Sekarang menjadi Kaprodi Teknik Industri di Universitas Muhammadiyah Bandung. Baik, sebelum kita lanjutkan, kami ingin mengingatkan bahwa materi tidak akan dibagikan. Sekali lagi, materi tidak akan dibagikan. Bagi rekan-rekan yang ingin segera menyiapkan catatannya, bagi rekan-rekan yang ingin menyiapkan segala perangkat belajarnya, mohon untuk segera disiapkan. Sekali lagi, materi tidak akan diberikan berupa slide. Jadi, mohon maaf, para rekan-rekan ataupun peserta mohon untuk menyiapkan catatan dan perangkat lainnya. Baik, rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah, acara ini terselenggara atas kolaborasi dari Pusat Halal Salman, Bank Indonesia, dan Wakaf Salman. Bagi rekan-rekan ataupun Bapak dan Ibu yang ingin berdonasi ataupun berwakaf, silahkan untuk menghubungi admin halal. Baik, kita mungkin langsung saja kita akan menyapa kepada Bu Inten. Assalamualaikum Bu Inten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Lutfi, terima kasih. Ya, alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Oke, sekarang kita langsung saja gitu ya, mungkin ke kematerian gitu, sebagai konsep halal by design pada proses produksi. Oke, pada waktu dan tempat kepada Bu Inten kami persilahkan. Terima kasih Kang Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, para peserta kuliah halal Salman yang bekerja sama dengan Wakaf Salman. Alhamdulillahirabbil alamin, hari ini kita memasuki perkuliahan minggu kelima ya. Minggu kelima dari rangkaian kuliah halal yang dengan konsisten dibawakan oleh Profesor Dr. Slamet Ibrahim, guru besar dari Sekolah Farmasi ITB dan merupakan Ketua Umum Pusat Halal Salman, sekaligus beliau juga adalah tim ahli di LPPOM MUI Jabar ya, bagi yang belum mengetahui mungkin, tapi kalau udah rekan-rekan yang sudah kuliah dari pertama pasti sudah hafal betul dengan beliau. Hari ini beliau akan membawakan materi kelima tentang halal by design. Seperti yang tadi sudah disampaikan, kita akan menyimak materi dari Pak Iin, panggilannya Pak Iin, itu sampai jam 9:30 ya. Dan akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Silakan yang akan bertanya itu boleh di chat room dan yang berkaitan dengan materi hari ini. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Dina tadi, materi
titik kritis akan disampaikan di minggu berikutnya. Jadi fokus kita akan membicarakan tentang halal by design. Jadi saya mungkin kita lanjutkan langsung. Saya persilahkan Pak Iim untuk menyampaikan kuliah pada hari ini. Mangga Pak. Terima kasih Bu Inten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Saudara-saudara, para peserta Halal Salman yang saya hormati, marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur, alhamdulillah, memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan pada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan aktivitas rutin setiap Jumat pagi, melaksanakan kuliah halal ya selama 1 semester dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun saya sendiri kena flu ini udah beberapa hari ini, karena saya kebetulan alergi dingin, jadi agak jangan kaget kalau mendengar batuk saya gitu, karena memang seperti itulah kondisinya. Namun saya yakin bahwa para peserta semua dalam keadaan sehat walafiat, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tetap mendapatkan pertolongan dan lindungan dari segala hal yang jelek ya, dari penyakit dan lain sebagainya, sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat terus. Baiklah, saya minta izin Bu Inten untuk share materi ya. Ya, silakan Prof. Ini hari ini kita akan membahas tentang konsep ya. Satu konsep, satu pemikiran tentang halal by design dalam produksi halal ya. Jadi ini adalah suatu konsep yang beberapa tahun yang lalu pernah disampaikan dalam suatu seminar tentang halal di Universitas Padjadjaran di Jatinangor pada waktu itu. Saya memaparkan tentang konsep ini secara ringkas karena waktunya hanya diberikan beberapa menit saja pada waktu itu. Konsep ini sebenarnya bukan konsep baru ya. Ini adalah suatu rumusan konsepsi dari halal biniat lah ya. Halal biniat itu artinya kita berniat ingin memproduksi sesuatu yang halal atau kita ingin berbuat yang halal. Jadi halal biniat. Jadi kita nawaitu di dalam diri kita itu untuk membuat sesuatu itu halal gitu ya. Kemudian diramu menjadi satu konsep yang tentu sistematik dan ingin ilmiahkan seperti itu. Karena bagaimanapun juga penjelasannya produksi halal itu tidak bisa sembarangan, harus berbasis ilmiah dan sistematik. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang konsep halal haram ya, kemudian perundang-undangan, aspek legalnya segala macam. Nah, sekarang ini ada satu konsep ya. Mudah-mudahan konsep ini bisa diterapkan di segala bidang dan juga segala tahap. Mulai dari pelaku usaha yang paling kecil sampai dengan pelaku usaha berbentuk industri yang besar. Nah, ini
produksi ini atau pengolahan ini kan bukan hanya eh, aktivitas industri, tetapi pelaku usaha seperti tukang bakso, warung nasi, kemudian catering juga akan memproduksi produk kan seperti itu. Nah, mudah-mudahan mereka bisa menerapkan konsep ini ya. Bisa disederhanakan dan juga bisa dibuat lebih lebih luas lagi ya tergantung pada permintaan atau ruang lingkup dari aktivitas pelaku usaha itu sendiri ya. Jadi halal by design ini atau disingkat HBD atau hal BD ya. Jadi inilah suatu konsep pendekatan ya, satu konsep hampiran dalam merancang untuk memproduksi bahan atau produk yang halal. Ini satu konsepnya ya. Halal by design ini adalah suatu pendekatan sistematik dan ilmiah dalam merancang pengembangan suatu produk halal yang dimulai dengan tahap perencanaan, pemilihan bahan halal, produksi halal, dan penjaminan produk halal yang berbasis manajemen halal sesuai dengan syariat Islam. Ya, jadi ujung-ujungnya kita harus memenuhi persyaratan syariah Islam ini. Nah, halal by design ini bisa dikombinasikan dengan quality by design, ya. Nanti apa itu halal by design, quality by design nanti akan kita terangkan di sini. Ini kedua konsep ini, halal by design dengan quality by design ini akan menghasilkan produk yang halal dan toyiban yang mempunyai tingkat kualitas yang tinggi. Kenapa? Halalan toyiban itu adalah gabungan antara halal dengan quality. Ya. Jadi quality itu atau kualitas atau mutu ini. Halal adalah diperbolehkan ya sesuai syariat Islam. Toyiban itu diperbolehkan karena sudah memenuhi persyaratan mutu, manfaat ya dan keamanan. Jadi toyiban ini adalah menggambarkan quality. Sementara halalan adalah menggambarkan kehalalan dari produk itu. Jadi dua konsep halal by design dengan quality by design bertemu untuk mendapatkan suatu produk yang halal dan toyiban. Inilah ya yang kita ingin terangkan bagaimana kita ingin memproduksi produk yang halal dan toyiban ini. Nah, kita kembali dulu untuk mengingatkan bahwa yang disebut produk itu cukup banyak ya, meliputi barang dan jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi ini harus kita sadari, ya kita pahami yang masuk dengan produk menurut Undang-Undang Jaminan Produk Halal itu meliputi sesuatu yang lebih banyak, yaitu barang dan jasa, dan barangnya itu banyak juga ya. Nah, semuanya terkait pada makanan, minuman, obat, kosmetik. Ya. Produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik itu juga berkaitan dengan makanan, minuman, obat, dan kosmetik. Hanya barang gunaan saja. Barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Itu cukup luas. Ya. Nah, kemudian di dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal itu, di pasal 4 menyatakan bahwa produk tersebut, ya produk yang tadi disebutkan di dalam pasal 1 ayat 1 itu, nyatakan bahwa yang masuk, kemudian yang beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Nah, jadi produk halal kan jadinya. Ya kenapa? Karena kalau sudah bersertifikat halal, sudah yakin secara legal aspek itu adalah produk halal. Yaitu produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
Apa tandanya? Tentu tandanya adalah sertifikat halal. Nah, kemudian ada logo halalnya di dalam kemasan dari produk-produk tersebut. Nah, sekarang kalau produk lain yang belum bersertifikat halal, apakah produk halal? Mungkin iya, mungkin tidak kan gitu. Tapi begitu bersertifikat halal, maka secara legal itu adalah produk halal karena sudah ada bukti telah diperiksa, telah melakukan sertifikasi halal itu adalah suatu ya pembuktian bahwa produk itu bahannya maupun cara pembuatannya, prosesnya sudah memenuhi persyaratan syariat Islam dan sudah diaudit oleh auditor halal, kemudian sudah diputuskan status kehalalannya oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Jadi Ainal yakin produk halal itu ya karena sudah ada tandanya sertifikat halal itu. Nah, oleh karena itu maka pelaku usaha untuk ya tetap harus berupaya untuk selamanya memproduksi produk halal tersebut ya. Ya, harus menjamin bahwa produk yang dihasilkannya adalah halal. Nah, ini melalui suatu jaminan dan jika jaminan ini dicederai ya, dilupakan oleh pelaku usaha ini kena sanksinya. Ada pasalnya. Udah kita bahas pada aspek legalnya ya tentang itu. Satu, sanksi oleh Undang-Undang JPH, yang kedua juga oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Lumayan ya. Jadi tidak boleh mencederai begitu produknya sudah bersertifikat halal, maka dia punya kewajiban untuk tetap memproduksi ya memproduksi produk yang halal tersebut secara konsisten ya. Nah, jadi prosesnya kan harus halal kan gitu ya. Nah, proses itu mulai ya penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan sampai dengan penyajian itu semua harus ya dijamin kehalalannya ya. Jadi secara prinsip dalam melakukan proses produksi dan untuk menjamin produk itu halal, maka pelaku usaha harus menggunakan bahan-bahan yang halal dan proses produksi termasuk tempat dan fasilitas yang khusus ya, yang terpisah secara fisik dari proses produksi yang tidak halal. Harus dipisahkan seperti itu. Itu prinsipnya seperti itu. Nah, ini prinsip ini kemudian diterangkan lebih jauh lagi dengan konsep halal by design ini. Itu seperti itu. Nah, jadi bahan halal diproses dengan produksi ya, diproses produksi halal mulai dari pengolahan sampai dengan penyajian ya. Kemudian ya ini akan menghasilkan produk yang halal kan gitu. Ini konsep ini yang sebenarnya yang kita akan bahas ini. Sederhana sekali. Proses produksinya halal, bahannya halal, maka produk halal. Nah, untuk sampai ke sini kan harus punya niat kita. Punya niat bahwa kita niat nawaitu saya akan memproduksi halal. Apa yang harus dilakukan? Nah, gitu. Ya. Jadi pertanyaan itu, apa yang harus dirancang ya supaya kita bisa melakukan produksi produk yang halal. Ya itu untuk menjawab itu maka muncullah konsep tadi. Prinsipnya bahannya halal, proses produksinya halal, maka produknya akan halal kan begitu. Nah, jadi itu yang ingin kami terangkan. Nah, pelaku usaha yang halal tentu ya, pelaku usaha itu bisa orang, bisa sekelompok orang ya, usaha bersama sampai corporate dalam bentuk badan usaha ya, yang melakukan bisnis yang berkaitan dengan pengolahan bahan baku atau pembuatan barang jadi dengan menggunakan keterampilan tenaga kerja dan peralatan produksi ya. Nah, itu ada pelaku usaha. Jadi segala macam
Ya, pokoknya yang melakukan bisnis, bisa orang per orang, bisa sekelompok orang, bisa corporate yang berbadan usaha. Nah, ini. Nah, pelaku usaha yang halal itu yang melakukan pelaku bisnis ini yang di dalam perencanaan, pembangunan, operasional, produksi, pemasaran, semuanya ini selalu mempertimbangkan matra kehalalan yang sesuai dengan syariat Islam. Ya, jadi mulai dari misalnya penyediaan modalnya segala macam itu ya melalui bank syariah atau yang halal, kemudian merencanakannya bagaimana, membangunnya juga demikian, sampai dengan distribusi, penyimpanan, sampai penyajian, semuanya ya dikemas dalam bentuk matra halal, ya, dikemas dalam bentuk matra halal. Nah, jadi dengan demikian maka semua ya semuanya itu dikemas ya, disusun, kemudian dirancang, dioperasionalkan itu dengan rambu-rambu kehalalan tadi, ya. Sehingga ya sampai dengan fasilitas distribusi, fasilitas penyimpanan, gudang-gudang, penyajian itu kan harus terpisah, harus khusus untuk produk-produk yang halal. Harus sampai seperti itu, ya. Nah, kita harus tahu produk yang halal itu yang akhirnya kita lakukan sertifikasi halal itu sebenarnya harus memenuhi kriteria produk halal, ya. Nah, kriteria produk halal itu sebetulnya harusnya dibuat oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sesuai dengan pasal 6 ya, di mana dia punya kewenangan untuk menetapkan kriteria ya, kriteria standar produk halal itu. Ya, tapi kalau sambil menunggu kriteria produk halal, saya di dalam beberapa pertemuan selalu mengajukan kriterianya kita turunkan dari undang-undang, kita turunkan dari konsep halal haram, kita turunkan dari syariat Islam, maka diwujudkan menjadi empat kriteria ini. Yang pertama bahan dan proses produksinya halal sesuai syariat Islam. Ya halal. Nah, nanti bagaimana ya disebut halal itu? Yang penting kriterianya bahan dan proses produksinya halal. Ya, prosesnya jadi halal dan prosesnya halal sesuai syariat Islam. Kemudian yang kedua, tentu produknya tidak terbuat dari dan mengandung bahan haram atau najis. Artinya kan produknya juga ya di bahannya adalah yang halal. Kemudian produknya tidak terkontaminasi atau tercampur bahan haram ataupun najis, ya. Kemudian yang keempat, selama produksi ya, selama pengolahan maksudnya, selama penyimpanan, distribusi, transportasi, penyajian, penjualan itu tidak terkontaminasi dan tercampur bahan yang haram ataupun najis, ya. Jadi ini adalah kriterianya, ya. Ya, kriterianya tuh sampai sampai sebegitu. Nah, konsep halal dan bisain ini ya disusun dalam rangka untuk memenuhi persyaratan produksi halal. Apa? Nah, maka di dalam kegiatan ini harus ada panduan produksi halal yang melengkapi cara pembuatan yang baik atau JMP ya. Ini kalau untuk di tingkat industri ya. Di tingkat industri itu ada cara pembuatan produk yang baik. Apakah itu untuk kosmetik, itu cara pembuatan kosmetik yang baik. Kalau untuk pangan, cara pembuatan pangan yang baik. Kalau untuk obat, cara pembuatan obat yang baik. Kalau untuk alat kesehatan, cara pembuatan alat kesehatan yang baik. Kalau obat tradisional, cara pembuatan obat tradisional yang baik. Jadi semua ada good manufacturing practice-nya. Ada cara pembuatan yang baik. Nah, cara pembuatan yang baik itu orientasinya itu ke kualitas. Ya, orientasinya ke kualitas dan keamanan. Ya. Dan orientasi ini
harus mengacu kepada suatu spesifikasi, ya, suatu persyaratan kualitas. Ya, misalnya kalau obat itu persyaratan kualitasnya terdapat di dalam monografi Farmakope Indonesia, ya, sesuai dengan pasal 105 Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 yang menyatakan bahwa obat yang beredar di Republik Indonesia harus sesuai dengan persyaratan Farmakope Indonesia atau buku lain yang ditetapkan oleh menteri, buku standar lain ditetapkan oleh menteri. Jadi itu jelas. Sementara bahan-bahannya, ya, bahan-bahannya juga harus memenuhi persyaratan itu. Kosmetik juga, ya, bahan-bahannya harus sesuai dengan persyaratan dalam monografi Kodek Kosmetik Indonesia. Makanan ada Kodek Makanan Indonesia. Ada SNI, ya, Standar Nasional Indonesia. Banyak sekali, ya, standar-standar tersebut. Itu yang diacu, ya. Sehingga produk yang dihasilkan sesuai dengan cara pembuatan produk yang baik itu memenuhi persyaratan keduanya, keamanan dan kualitas. Nah, sekarang untuk halal, nah harus ada kan? Harus ada cara pembuatan yang halal, mestinya kan seperti itu. Ini sampai sekarang belum ada, ya. Sampai sekarang belum ada. Ya saya katakan harus ada panduan produksi halal. Nah, untuk sampai ke panduan produksi halal ini perlu ada konsep gitu ya. Perlu ada konsep yang mendahuluinya. Nah, konsep itulah yang disebut sebagai halal by design tadi ya. Halal by design ini ada suatu konsep pendekatan yang diinisiasi ya. Saya waktu itu berpikir kontemplasi ini halal by design ini disusun dengan cara apa kan gitu. Kemudian kebetulan saya juga mengajar manajemen mutu ya di ITB dan salah satu bagian itu adalah ada pharmaceutical quality by design ya. Quality by design. Nah, udah kalau gitu saya lihat aja ada enggak persamaannya. Yang ini halal, yang ini adalah yang satu lagi quality kan mutu. Maka coba ya. Nah, pendekatan ini diinisiasi muncullah konsep halal by design ya. Jadi boleh kan kita mengadopsi pemikiran orang kemudian diterapkan untuk yang lainnya. Itu sudah biasa di dalam ilmu pengetahuan. Nah, jadi halal design ini digunakan untuk memproduksi bahan atau produk halal yang sesuai dengan syariat Islam ya. Jadi halal by design ini mempunyai dasar prinsip bahwa kehalalan produk itu harus dibangun ke dalam produk ya. Artinya harus dirancang ya. Dari awal sudah harus dirancang. Jadi menurut itunya halal must be built into the product ya. Nah, ini konsepnya adalah pendekatan yang sistematik dan ilmiah gitu. Nah, sekarang kita lihat bandingkan misalnya dengan quality by design ya. Nah, quality by design ini sudah lama sebenarnya ya. Sudah lama diperkenalkan oleh seorang pakar kualitas ya yaitu Dr. Yosep M. Juran ya. Kalau Bu Inten itu pasti kenal tuh yang namanya Yosep M. Juran itu ya karena konsep dasar quality ya kemudian quality control dan lain sebagainya selalu mengacu kepada definisi quality ini ya. Definisi quality Yosep M. Juran ini kan fitness for purpose. Ya sampai dengan didefinisikan sebagai customer satisfaction ya segala macam. Tapi tokohnya beliau ini ya. Jadi kalau kita bicara kualitas itu pasti kita akan mengacu kepada Dr. Yosep M. Juran ini. Nah, kemudian ada muridnya namanya Deming dan lain sebagainya. Nah, Juran berpendapat bahwa masalah dan krisis ya yang terkait dengan kualitas produk itu selalu berkorelasi dengan desain awal dari produk tersebut. Jadi artinya apa? Jadi kalau kita mau membuat sesuatu produk
yang bermutu itu, maka dilihat dulu langkah awal itu bagaimana, ya itu. Langkah awal itu yang disebut sebagai perencanaan. Ya, suatu planningnya itu harus bagaimana. Kalau planningnya sembarangan, ya hasilnya akan sembarangan. Tapi kalau planningnya itu betul-betul disusun secara akurat, ya, secara baik, maka produknya akan baik seperti itu. Nah, oleh karena itu maka Juran mengatakan bahwa kualitas itu harus dibangun ke dalam produk, ya kan? Jadi quality must be built into the product. Nah, kalimat ini yang saya ambil, quality-nya diganti dengan halal. Jadi halal by design tadi kan, halal must be built into the products, karena memang tadinya itu dari perkataan Juran yang mengatakan quality must be built into the product. Ya, jadi kehalalan produk ya itu sangat tergantung pada langkah awal produk itu didesain, produk itu dirancang seperti itu. Ya, seperti ya analog dengan quality tadi. Quality itu harus dirancang mulai dari awalnya, yaitu di dalam perencanaannya. Ya. Nah, kemudian ada ahli manajemen mutu juga yang namanya Woodcock. Ya, Woodcock itu apa? Woodcock itu mengatakan bahwa produk yang berkualitas tinggi, ya, the high quality itu merupakan produk yang bebas dari kontaminasi dan memberikan manfaat sesuai dengan yang diharapkan atau dijanjikan. Ini ada bebas dari kontaminasi. Nah, kontaminasi itu ya bisa secara fisik ya yang berbahaya, kemudian biologi, kimiawi, mikrobiologi kan bisa saja. Nah, tetapi kontaminasi akidah juga ada, yaitu kontaminasi terhadap ya produk-produk yang dibuat itu oleh kontaminan yang berupa barang atau bahan yang haram kan itu. Itu kontaminannya. Ya kita sebut sebagai kontaminan akidah lah seperti itu ya. Nah, ini jadi Woodcock ini, definisi Woodcock ini juga bisa kita terapkan untuk produk yang halal ya. Jadi produk kualitas tinggi ya, termasuk yang halal ini harus bebas dari kontaminan tadi. Makanya di dalam proses itu tidak boleh ada ya kontaminasi dari barang yang haram ya, atau najis kan seperti itu. Nah, konsep quality by design ini kemudian diadopsi oleh Food Drug Administration Amerika dan juga oleh International Conference on Harmonization ICH di sini, yaitu suatu FGD ya, forum grup diskusi dari pengelola farmakope di dunia ya dengan tokohnya USP Amerika dan juga Japan Farmakope dan European Farmakope. Nah, itu membentuk satu FGD namanya International ya Conference on Harmonization. Itu jadi mereka mengharmonisasi karena persyaratan-persyaratan itu kan bermacam-macam, kemudian melakukan harmonisasi. Dan mereka menerapkan konsep quality by design ini menjadi pharmaceutical quality by design yang dikombinasikan dengan manajemen risiko kualitas. Quality risk management ya, ICH ini. Nah, ini saya ingin mengantarkan bahwa halal by design itu diinisiasi oleh konsep ini ya. Jadi bukan murni 100% konsep saya, tetapi ada inisiatornya, yaitu konsep quality by design yang kemudian diterapkan di FDA, diterapkan oleh ICS, yaitu dalam bentuk pharmaceutical quality by design. Nah, saya menerapkan konsep ini untuk halal. Nah, konsep itulah yang kita sebut sebagai halal by design, ya. Nah, sebenarnya sederhana sekali kalau kalau mau disederhanakan quality by design ini, ya. Yang pertama ya target ya. Kita target produk yang berkualitas itu apa gitu kan. Jadi kita harus membuat satu target. Target produk yang berkualitas itu adalah
produk yang sesuai ya, sesuai dengan hasil pengujian keamanan dan kemanfaatan. Nah, itu kalau kalau pharmaceutical quality by design itu selalu berkaitan dengan safety dan efficacy ya. Jadi itu hasil dari uji klinik ya, uji praklinik dan uji klinik itu untuk membuktikan bahwa produk itu adalah aman dan bermanfaat seperti itu. Nah, sekarang produknya harus bagaimana? Suatu produk yang sesuai dengan aman dan berkhasiat itu. Maka dibuatlah eh, profil dari target produk tadi, ya. Maka kita mendefinisikan profilnya dalam bentuk apa. Nah, ya. Nah, jadi profil ini itu biasanya mengacu kepada persyaratan farmakope, ya. Di situ disebutkan, ya. Persyaratan itu meliputi persyaratan identitas, ya. Karena obat itu kan harus mempunyai identitasnya. Tablet vitamin C kan harus ada vitamin C-nya dalam tablet itu. Kalau tidak ada bukan tablet vitamin C. Kemudian syarat eh, kemurnian ya, artinya bebas dari cemaran-cemaran ya. Kemudian kadarnya, karena kadarnya dinyatakan secara akurat itu dan presis itu adalah tidak kurang dari biasanya 95% dan tidak lebih dari 105. Ada juga yang tidak kurang dari 98, tidak lebih dari 102. Jadi sangat tergantung pada zatnya, ya. Jadi itu kita sebutkan situ. Kemudian ditambah dengan kriteria kinerja dari tablet misalnya, kriteria dari injeksi itu steril ya seperti itu, bebas pirogen dan sebagainya. Itu profil-profil yang menggambarkan kinerjanya. Jadi kita harus mendefinisikan produk apa yang akan kita ya, yang bagaimana eh, yang sesuai dengan keamanan dan eh, kegunaan itu ya. Jadi didefinisikan jelas. Nah, setelah kita mendefinisikan dengan jelas yang sesuai dengan farmakope tadi, maka kita mendesain formulanya harus bagaimana. Kemudian proses pembuatannya harus bagaimana. Nah, seperti itu, ya. Jadi dibuatlah formula, misalnya kalau tablet ini ya, ada bindernya, pengikatnya, ada pemanisnya, ada ini segala macam, ya, campuran segala macam tuh diformulasikan. Kemudian prosesnya harus bagaimana supaya menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan definisi tadi. Nah, langkah berikutnya kita mengidentifikasi kualitas yang kritikal dari bahan. Ya, apa? Misalnya kemurniankah atau kadar. Kemudian juga parameter proses yang kritikal. Kita tetapkan yang kritikal yang mana, ya. Jadi kita tetapkan itu. Ini. Nah, kemudian kalau kita sudah mengetahui tentang ya titik-titik kritis dari bahan maupun dari proses, maka kita melaksanakan ya, mengimplementasikan proses produksi itu ya dengan mulai mengendalikan bahan dan proses kan seperti itu. Ya, jadi QBD ini itu disusun berdasarkan targetnya yang memenuhi persyaratan yaitu quality yang menggambarkan safety dan efficacy, kemudian kita didesain, kemudian diimplementasikan untuk mendapatkan sesuai dengan target kita ini. Jadi sebenarnya nggak begitu sulit kalau dari segi konsep memang, tetapi di dalam prakteknya ya itu yang lama sekali dilakukan, terutama di dalam mendesain formula dan proses untuk menggambarkan target tadi ya, untuk menggambarkan target tadi itu perlu yang namanya pengembangan produk ya. Pengembangan produk itu tidak mudah dan tidak sebentar, bisa lama, bisa berbulan-bulan sampai menemukan satu hasil yang sesuai dengan target tadi ya. Nah, itu bagian product development itu bekerjanya tiap hari seperti itu.
Nah, sekarang kalau kita analog dengan yang tadi ya, analog dengan yang quality by design, maka halal by design itu juga harus membuat target. Targetnya apa? Ya produk halal kan gitu. Jadi kita nawaitunya produk halal. Produk halal itu yang sesuai kriteria tadi. Ya, produk halal itu yang sesuai dengan kriteria tadi, bahan dan prosesnya harus halal, ya produknya tidak terbuat dari barang yang haram atau najis, kemudian tidak terkontaminasi selama produksi, selama penyimpanan dan lain sebagainya oleh barang-barang yang haram ataupun najis. Itu produk halal itu. Targetnya sudah ada, ya. Jadi produk halal itu kriteria sudah ada, maka kita mentargetkan profil produk halal itu apa, ya. Target profil produk halal itu adalah produk yang mendapatkan sertifikat halal kan begitu, ya. Yang kalau kita mengajukan ke badan berwenang dalam hal ini BPJPH, produk kita itu mendapatkan sertifikat halal. Itu targetnya. Nah, mendapatkan sertifikat halal itu karena apa? Karena sudah diaudit ya oleh auditor halal dari LPH, kemudian sudah diputuskan status kehalalannya oleh Majelis Ulama Indonesia. Nah, mendapatkan sertifikat halal kan seperti itu. Ya, targetnya jadi target kita mendapatkan produk halal yang dinyatakan halal sesuai syariat Islam dengan mendapatkan sertifikat halal dari badan yang berwenang. Ya, dengan ada prosesnya. Nah, untuk mencapai itu maka kita harus merancang formula dan proses halal. Formula itu tentu terdiri dari ya ingredient, bahan-bahan ya yang akan diramu, yang akan diolah menjadi produk. Prosesnya bagaimana? Ya proses ya bermacam-macam. Ada transformasi fisik, ada transformasi kimiawi, ada transformasi biologi. Tapi pada umumnya adalah transformasi fisik ya. Jadi pencampuran, kemudian pelarutan dan lain sebagainya ya. Seperti itu. Nah, itu bagaimana kita rancang supaya prosesnya itu adalah proses yang halal dan formulanya ajak ya formulanya diketahui. Berapa ininya, berapa itunya sudah dihitung. Nah, kemudian kita melakukan identifikasi titik kritis kehalalan bahan. Kenapa? Karena bahan itu kan yang sangat menentukan sekali kehalalan produk itu. Proses juga menentukan sekali kan gitu ya. Di sini proses itu termasuk fasilitasnya, sarannya dan lain sebagainya ya. Jadi kita melakukan identifikasi titik kritis kehalalan dalam rangka memilih bahan-bahan yang halal. Kemudian dalam rangka memilih fasilitas yang halal dan prosesnya yang halal juga kan gitu. Sehingga kita mengetahui titik kritis ini. Nah, setelah itu barulah kita kendalikan bahan dan proses halal tersebut ya. Jadi kita mengendalikan supaya di dalam proses manufacturing, proses pengolahan itu tidak ada satupun bahan yang haram masuk ke dalam produk kita. Ya, itu. Sehingga produk yang dihasilkan adalah produk halal yang insya Allah kalau dilakukan sertifikasi halal akan lolos, dia akan mendapatkan sertifikat halal tersebut. Jadi seperti itu konsepnya ya. Nah, jadi kalau produksi halal berkualitas ya, kalau di industri yang besar harusnya menggabungkan antara halal by design dengan quality by design ya, seperti itu. Nah, halal by design itu dipandu ya dengan mengacu kepada sistem jaminan produk halal yang berlandaskan syariat Islam, gitu kan? Ya, dari syariat Islam kriterianya ada di situ, kemudian dijadikan suatu panduan dan acuan untuk memproses ini. Jadi halal design itu kita mengacu ke satu panduan ya. Nah, panduannya mudah-mudahan sudah bisa diterbitkan segera oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal karena perlu untuk halal by design ini. Nah, kemudian di satu pihak halal design itu adalah komplementer terhadap quality by design ya. Dan itu dipandu oleh
cara pembuatan yang baik, ya. Good manufacturing practice, cara pembuatan produk yang baik, dan itu mengacu kepada standar kualitas. Standar kualitas itu adalah requirement atau persyaratan spesifikasi dari quality, ya, keamanan dan kualitas, ya, mutu. Nah, itu. Jadi digabung, ya, satu halal by design dan quality by design ini digabung di dalam proses produksi. Nah, selama proses produksi tetap kita harus taat asas. Karena ada syariat Islam, ya, ada standar kualitas yang harus kita tetap acu, ya. Dengan demikian maka hasil dari proses produksi itu adalah produk yang berkualitas karena sesuai dengan standar kualitas dan juga dibuat secara, ya, suatu proses dengan mengacu kepada cara pembuatan yang baik. Kemudian produk itu akan halalan, ya, halalan karena halal karena diproses sesuai dengan syariat Islam, dengan konsep halal by design, dengan dipandu oleh sistem jaminan produk halal. Ya, seperti itu. Nah, jadilah produk berkualitas dan halalan toyiban. Ini kan suatu kualitas tertinggi kalau menurut saya. Lebih tinggi dari berkualitas, ya, digabung dengan halal. Nah, itu ada high quality, ya, high quality product seperti itu, ya. Nah, inilah, ya, konsep, ya, penggabungan antara dua konsep halal by design dan quality by design. Nah, tujuan halal by design tentu harus punya tujuan, ya. Yang pertama tentu yang utamanya yang dituju halal by design itu adalah untuk memperoleh produk halal sesuai dengan syariat Islam yang ditandai dengan mendapat sertifikat halal dari badan yang berwenang. Ya, sekarang yang mengeluarkan sertifikat halal adalah BPJPH, ya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Nah, itu, ya. Jadi sasaran utamanya adalah atau tujuan utamanya kita mendapatkan, ya, sertifikat halal dari produk yang kita ajukan, ya. Produk yang diajukan atau beberapa produk biasanya dalam satu pelaku usaha itu bisa sertifikat halalnya terdiri dari A, B, C, D, ya, bisa seperti itu. Nah, itu semuanya harus sesuai. Nah, ini tujuan utamanya adalah mendapatkan produk yang halal dan mendapatkan sertifikat halal, ya, itu. Jadi yang kedua untuk meningkatkan kapabilitas proses. Nah, ini teknik industri ini Ibu Inten nih, kapabilitas proses itu apa? Ya, rumusnya CV, ya, yang menjamin kehalalan produk. Nah, kalau biasanya kan kapabilitas proses itu yang menjamin kualitas produk, ini kehalalan produk dengan menerapkan perencanaan atau desain yang halal, ya, dalam produksi dan pengawasan produksi halal, ya. Jadi didesain dengan benar, kemudian diproduksi dengan benar sesuai dengan kehalalan dan juga diawasi, ya. Diawasi karena kalau tidak diawasi tetap aja, ya, proses itu belum tentu sempurna, ya. Namanya manusia, tetap harus ada pengawasan, ya, pengawasan. Kemudian yang ketiga adalah untuk meningkatkan efisiensi pengembangan dan produksi halal, ya. Jadi efisiensi. Nah, tadi kan sudah konsepnya udah jelas, ya, nggak kemana-mana lah, ya, sudah nggak kemana-mana mencarinya. Karena kita sudah punya target tujuan, ya, kita menuju ke situ saja. Kemudian yang keempat adalah untuk meningkatkan kehati-hatian, ya, due diligence dalam mengkaji akar masalah. Ya, apa? Yaitu pemilihan bahan. Jadi itu yang pertama itu masalahnya kan di pemilihan bahan. Bahannya kan harus halal. Jadi kita memilah mana bahan yang halal dan mudah diperoleh atau dengan bahan tapi susah diperoleh, kan harus dipilih, kan gitu. Kemudian fasilitas dan proses produksi yang selalu menjamin kehalalan produk. Nah, jadi 4 tujuan ini yang harus dicapai, ya, dengan
konsep halal by design ini, ya, seperti itu. Nah, faktor penting dalam halal by design ini yang pertama tentu yang pertama itu dibulatkanlah tekad dan niat untuk memproduksi produk halal. Nawaitu kita harus kuat bahwa yang akan kita produksi itu produk halal, ya. Dan produk halal itu sifatnya absolut, Ibu, ya. Ibu-ibu, bapak-bapak itu produk halal itu absolut. Beda dengan kualitas. Produk kualitas itu bisa sebut relatif, ya, karena masih ada rentang, ya. Kalau kalau kualitas itu masih ada rentang. Contohnya misalnya dalam kadar kan, rentangnya mengatakan tidak kurang dari, ya, tidak kurang dari 95% dan tidak lebih dari 105, itu kan rentang. Kira-kira 5% plus minusnya kan 100 plus minus 5%. Masih diperbolehkan. Plus minus 2% boleh. Tapi kalau halal itu enggak bisa, harus 100% plus minus 0 absolut. Artinya produk halal kita itu tidak boleh terkontaminasi sedikit pun. Ya, tidak ada toleransi sedikit pun barang yang haram. Jadi mutlak, absolut, ya. Itu bedanya. Oleh karena itu maka niat dan tekadnya itu harus bulat bahwa jangan 99,9% ini halal, sedikit kok nggak halalnya. Itu nggak boleh. Harus semuanya halal. Tekad kita memproduksi produk halal. Ini faktor penting. Nah, ini digambarkan dengan apa? Digambarkan di dalam SJPH itu digambarkan dengan kebijakan halal, gitu ya. Jadi niat tekad ini digambarkan dengan kebijakan halal dari perusahaan atau pelaku usaha yang dicetuskan oleh manajer puncak atau kalau ini yang pemiliknya lah gitu ya, pemiliknya atau manajer puncaknya. Jadi dia harus membuat satu kebijakan bahwa produk yang akan dihasilkan adalah produk 100% halal ya gitu ya. Jadi itu tekad itu harus digambarkan kebijakan. Kemudian yang kedua, kejelasan profil kehalalan produk target ya. Jadi digambarkan dengan profil yang target. Targetnya apa? Kan tadi mendapatkan sertifikat halal kan gitu ya. Harus jelas. Maka nanti semua bahan-bahannya, prosesnya itu semua harus halal. Pada waktu di audit itu harus menggambarkan profilnya itu ini betul-betul produk yang halal kan gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah desain dan pengembangan produk halal. Jadi gimana merancangnya? Desain itu merancang dan dikembangkannya dibuat bagaimana. Nah, kalau misalnya di di warung ada percobaan sebentar lah gitu untuk pengembangan itu, untuk resep A, resep B ya. Tetapi kalau di industri besar, desain dan pengembangan produk itu membutuhkan ya waktu dan effort yang cukup kuat ya, cukup banyak. Karena dalam pengembangan itu kan harus ada hipotesa dan pembuktian tentang hipotesa itu ya. Bahwa hipotesanya bahwa produk kita itu memenuhi persyaratan kan gitu. Harus dibuktikan persyaratan itu dengan prosedur-prosedur observasi maupun eksperimen yang kita buat. Nah, itu yang agak lama itu. Nah, kemudian hasil dari desain pengembangan itu kan tata cara produksi, proses dan sebagainya. Maka faktor penting itu harus yang berikutnya adalah proses manufacturing atau pembuatan produk halal. Ya, intinya di dalam proses ini yang keempat ini itu tidak boleh ada kontaminasi produk haram yang masuk ke dalam produksi ya, tidak boleh ada. Jadi ada suatu upaya untuk menghindarkan terjadinya kontaminasi ya. Misalnya apa? Ya, fasilitasnya dedicated for halal only misalnya gitu. Jadi semua fasilitas itu digunakan untuk yang halal saja ya. Secara fisik dipisah dengan yang lain yang tidak, apalagi dengan yang tidak halal ya, seperti itu. Jadi ada pemisahan secara fisik. Jadi proses itu.
Kemudian yang berikutnya adalah pengetahuan mengenai sumber kehalalan bahan. Bahan itu dari mana, dibeli dari mana, dibuat dari apa, kan begitu ya. Jadi kita harus betul-betul mengetahui sumbernya ya, sumber kehalalan itu. Sehingga kita yakin walaupun ini sulit tetapi ya kita berupaya ya. Makanya nanti ada titik kritis kehalalan, titik kesehatan produk dan sebagainya karena kita membutuhkan pengetahuan itu. Kemudian setelah kita mengetahui ini halal, ini haram, maka kita akan memilih bahan-bahan yang halal. Ini jadi faktor penting. Salah kita memilih bahan-bahan, hati-hati. Produk kita bisa tidak memenuhi syarat kan. Kemudian parameter proses produksi halal supaya tidak terkontaminasi. Apa sih parameternya nanti? Dalam pencampuran ya, di dalam penguapan, dalam filtrasi, kita harus dilihat situ. Kemudian yang terakhir di bab 5 itu penyebab penyimpangan atau kelainan. Apa sih? Gitu ya. Makanya ada suatu aktivitas kalau ya tidak sesuai dengan apa yang kritis, yang tidak sesuai dengan kehalalan, apa yang harus dilakukan, kan seperti itu. Dan penyebabnya apa? Nah, kalau kita tahu penyebabnya, maka kita bisa melakukan yang disebut CAPA, correction action, preventive action, kan begitu. Jadi kita harus mengoreksi supaya penyimpangan itu tidak terjadi dan kita harus preventif ya supaya tidak terjadi. Ya, kalau kita tahu penyimpangan, bisa saja manusiawi ya, bisa saja manusiawi atau penyimpangan itu karena menggunakan fasilitas atau sarana produksi yang digunakan secara bergantian dengan yang lain ya, dengan produk yang 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 tidak halal ya, seperti itu. Nah, itu bisa terjadi. Kemudian yang terakhir adalah pengawasan dan pengendalian proses. Ya, proses pembuatan maupun manufacturing untuk menjamin produk itu selalu halal secara konsisten. Ya, jadi penjaminan itu dilakukan dengan pengawasan dan pengendalian. Jadi muncullah penjaminan seperti itu. Nah, ini adalah faktor penting di dalam halal by design yang harus dilakukan ya, seperti itu. Nah, tahapannya ya apa yang harus dilakukan, tahapan implementasi dari halal by design ini yang pertama tentu adalah identifikasi target dan penetapan profil produk halal ya. Target tadi sudah bahwa produk kita halal dan mendapatkan sertifikat halal. Nah, profilnya seperti ini. Nah, kemudian kita harus menetapkan dan menerapkan sistem jaminan produk halal. Karena ini merupakan acuan ya. Karena sistem jaminan produk halal itu adalah acuan ya setelah kita melakukan perencanaan. Ya, supaya ada yang diacu ya. Ya sebagai eh, dokumen utama ya di dalam produksi ini adalah ya sistem jaminan produk halal itu. Apa yang harus kita lakukan ada di dalam sistem jaminan produk halal. Ya. Karena prinsipnya kita melakukan apa yang terdapat di dalam sistem jaminan produk halal yang kita susun sesuai dengan pabrik kita, aktivitas pabrik kita atau aktivitas pelaku usaha kita. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan produk halal. Jadi dalam hari ini kita membuat rencana dan penetapan formulasi serta proses manufaktur halal yang sesuai dengan cara pembuatan produk yang baik ya. Jadi ada satu ya, ada satu apa nama eh, koneksi antara cara pembuatan halal dengan cara pembuatan produk yang baik. Ya, di situ ada koneksinya. Kemudian yang keempat adalah identifikasi kehalalan semua bahan ya melalui analisis titik kritis kehalalan dan asesmen risiko. Apa itu asesmen risiko? Ya. Jadi kita mengidentifikasi risiko. Risiko itu kemungkinan keharaman itu muncul, ya. Risiko kan? Kalau keharaman itu kan bahaya jelas. Kalau dari babi jelas haram. Nah, sekarang risikonya apa? Risikonya si babi itu bisa nggak mungkin masuk ke dalam produk itu. Kita harus menilai, ya, menilai
risiko itu, kemungkinan produk haram itu bisa masuk nggak ke dalam itu. Nah, kita menganalisis kan ya risiko itu terjadi, ya risiko itu terjadi. Kemudian pemilihan dan penetapan bahan-bahan halal yang digunakan sesuai formula. Jadi setelah melakukan analisis pemilihan ini, maka kita memilih dan menetapkan. Ada listnya nanti, ya. Kemudian pemilihan dan perencanaan fasilitas produksi dan pengawasan kualitas dan kealaman produk, ya. Jadi kita langsung memilih dan juga mengawasi proses produksi itu. Nah, kemudian yang ketujuh, penetapan strategi produksi, pengawasan dan penjaminan kealaman produk melalui sistem jaminan produk yang sejalan se-JMP, ya. Jadi artinya apa? Kita melaksanakan semua kegiatan proses itu mengacu kepada sistem jaminan produk, ya, atau ya produksi halal yang sejalan dengan cara pembuatan produk yang baik. Nah, kalau semuanya sudah dilaksanakan, produknya hasil, tinggal melakukan permohonan sertifikasi halal produk, ya. Jadi dengan melaksanakan ini, maka permohonan sertifikasi halal produk itu tidak akan mengalami kesulitan karena semuanya sudah dirancang. Ya, semuanya sudah dirancang, sudah tertulis, terdokumentasi, ya. Kemudian tinggal diteliti saja, diaudit oleh auditor halal, kemudian dibawa ke komisi fatwa, biidznillah dengan izin Allah akan mendapatkan sertifikat halal. Seperti itu, ya. Nah, jadi kalau digambarkan ya seperti ini urut-urutannya. Ya, yang tadi itu saya urutkan. Pertama, target produk halal, menerapkan sistem jaminan produk halal, ya karena ini penting karena sebagai acuan kita melakukan pengembangan produk halal, ya. Jadi dalam hal ini kita membuat formula dan proses, ya. Kemudian kita melakukan analisis titik kritis kehalalan bahan dan produk untuk memilah-milah mana yang dipakai atau yang tidak, ya di situ. Termasuk juga di sini memilih vendornya juga, suppliernya, pemasoknya, ya gitu. Kemudian kita tetapkan bahan ini yang dipakai, ya. Jadi ini sudah fix, kemudian kita pilih fasilitas, ya supaya dan juga cara apa namanya cara kerjanya sekaligus juga pengawasannya. Kemudian baru kita melaksanakan penerapan manufaktur dan pengolahan halal ini, ya. Jadi dalam arti kata ini sejajar dengan bahwa kita melakukan penerapan ini dipandu oleh sistem jaminan produk halal. Ya seperti itu. Insya Allah target produk halal itu akan dicapai dan kalau di sertifikasi halal akan mendapatkan sertifikat halal. Seperti itu. Ya. Jadi gambarannya seperti itu. Ya. Jadi kita mulai ya dengan target produk halal. Jadi tadi target produk halal itu merupakan manifestasi dari niat kita, tekad kita untuk memproduksi produk yang halal, ya, sesuai syariat Islam dan juga memenuhi persyaratan kualitas, manfaat dan keamanan produk, ya. Jadi ini terutama barangkali untuk kosmetik, ya, makanan dan obat itu ada persyaratan lain sesuai, ya. Di samping persyaratan halal itu ada persyaratan kualitas, persyaratan manfaat dan keamanan, ya. Jadi itu persyaratannya. Kemudian produk halal sesuai syariat Islam yang ditandai dengan memperoleh sertifikat halal dari badan yang berwenang, ya. Jadi produk halal itu adalah produk yang ditetapkan kehalalannya sesuai dengan syariat Islam dan ditandai dengan mendapat sertifikat halal dari badan yang berwenang, ya seperti itu. Kemudian produk halal adalah produk yang dihasilkan berdasarkan rencana dan desain produk halal yang menerapkan sistem manufacturing atau pengolahan yang halal dan berkualitas sesuai dengan sistem jaminan produk halal dan cara pembuatan produk yang baik. Itu adalah targetnya, ya. Untuk mencapai target itu kita melaksanakan sistem manufacturing atau pengolahan yang dipandu dengan sistem jaminan produk dan cara pembuatan produk yang baik. Ya itu, ya. Target itu bisa dicapai dengan cara seperti itu. Kemudian kita menerapkan SJPH, ya. Menerapkan sistem jaminan produk halal, ya,
untuk menjamin kesinambungan proses produksi halal secara konsisten. Karena dengan sistem jaminan inilah maka produk kita itu ya bisa secara konsisten tetap halal. Sistem jaminan produk halal itu adalah suatu sistem manajemen, ya, sistem manajemen halal yang mengintegrasikan dan diterapkan, ya, dan dipelihara untuk mengatur bahan, ya. Jadi bahan tadi, bahan yang halal itu, ya, bahan yang halal, kemudian proses produksinya, kemudian fasilitasnya, prosedur-prosedurnya, produknya, ya, hasilnya, dan sumber daya manusia, ya. Jadi di situ diatur oleh sistem itu, ya. Diatur, ya, diintegrasikan, ya, antara manusia, bahan dan proses, kan seperti itu. Nah, jadi dengan demikian maka sistem jaminan ini akan diterapkan untuk mendapatkan, ya, produk yang halal, ya, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Nah, BPJPH ini sekarang sedang menyusun sistem jaminan produk halal, ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat SJPH ini akan muncul, ya, yang mengintegrasikan yang tadi itu. Ya, memang ada, ya, ada untuk sementara kita menggunakan SJH, ya, karena LPH yang ditunjuk oleh pemerintah oleh BPJPH itu adalah LP POM MUI, ya, baik di pusat maupun daerah. Dan karena belum ada sistem jaminan produk halal, maka yang berlaku adalah SJH 23 HAS 2300. Kemarin sudah kita terangkan. Ya, Halal Assurance System 2300 yang dipakai, ya. Yang ada 11 kriteria itu. Yang ada 11 kriteria, ya. Jadi harus diisi semuanya. Nah, untuk sementara, ya. Nah, kalau ternyata SJPH-nya nggak keluar, ya mungkin seterusnya sementahun gitu menggunakan SJH. Tergantung BPJPH mau menerbitkan atau tidak, kan begitu. Karena bagaimanapun di dalam sertifikasi halal itu harus ada acuan, harus ada panduan, yaitu yang berkaitan dengan, ya, sistem jaminan produk halal itu, sistem manajemen halal yang terintegrasi tadi. Kemudian yang kedua ada, ya, sistem manajemen halal yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional BSN dalam bentuk SNI 9901 2016. Ya, tapi sampai sekarang belum tersosialisasi, ya, jarang dipakai. Saya nggak tahu apakah ada yang pakai, itu juga saya nggak tahu. Yang saya tahu yang sertifikasi halal itu menggunakan SJH, ya, SJH HAS 2300 yang saya tahu. Nah, jadi untuk sementara, ya, untuk sementara barangkali karena BPJPH belum mengeluarkan sistem jaminan produk halal tersebut, ya. Nah, kemudian pengembangan produk halal, ya. Nah, pengembangan produk halal itu diawali dengan kajian berbagai karakteristik produk dan bahan yang akan digunakan dalam proses produksi, meliputi sifat fisik, kimia, biologi, mikrobiologi, dan kehalalan. Nah, nah ini kan agak repot juga kan kalau untuk pelaku usaha yang yang sederhana, ya. Kalau sampai harus meneliti seperti ini, maka untuk pelaku usaha UMKM itu harus didampingi kan gitu. Nah, pendampingnya itu biasanya yang dianjurkan oleh BPJPH dan pemerintah itu pendamping dari pusat kajian halal yang mendampinginya. Nah, ya kan sekarang banyak pusat halal itu, ya, mereka yang mendampingi dalam rangka, ya, mengawali kajian ini, ya. Bahannya itu apa? Fisiknya kayak apa, kimianya apa, biologinya, misalnya daging. Ya, daging itu bagaimana sih ini daging apa? Dari mana diperolehnya? Bagaimana status kehalalannya, kan seperti itu, ya. Ya, secara gamblangnya seperti itu. Nah, jadi harus ada, ya, diawali dengan ini. Kemudian karakteristik produk. Ya, karakteristik produk karena tadi untuk makanan, obat, kosmetik itu kan harus
sesuai dengan kriteria kualitas, ya, aman, keamanan dan kemanfaatan, ya. Safety, efficacy dan quality itu harus dijamin. Maka karakteristik produk itu harus sesuai dengan spesifikasi kualitas atau monografi produk meliputi identitasnya, kemurniannya, kadar dan parameter kinerja produk. Misalnya untuk makanan, pangan olahan melalui analisa HACCP misalnya. Hajar Analysis at Critical Control Point untuk melihat apakah ada bahan-bahan yang berbahaya dari segi fisik, kimia maupun biologik seperti itu. Nah, kalau sudah aman dari situ boleh pakai gitu. Berarti aman artinya. Ya, ada 7 tahap HACCP itu yang harus dilakukan. Ya, itu parameter kinerja produknya. Belum obat, ya, belum kosmetik apa yang harus dilakukan, ya. Seperti itu. Ada uji-uji klinik dan praklinik yang harus diajukan sebelumnya. Kemudian karakteristik produk halal harus sesuai dengan kriteria produk halal, ya. Jadi tadi kriteria produk halal kan sudah ada, ya. Ada 4 tadi kriterianya, maka kita harus di samping karakteristik sesuai dengan spesifikasi kualitas, maka karakteristik produk harus sesuai dengan kriteria produk halal. Nah, ini produk kriteria ini kan seharusnya BPJPH yang mengeluarkan, tapi kita belum ada, kita menggunakan yang ada saja yang telah saya sampaikan tadi. Kemudian penetapan aktivitas yang kritis yang dapat mempengaruhi kehalalan dan kualitas produk. Jadi di dalam bahan itu, ya, kita nilai, kita analisis risikonya, risiko keharamannya atau risiko kehalalannya dan juga risiko kualitasnya, ya, yang kritis baik di bahan maupun di proses. Nah, kalau kita sudah mengetahui titik kritis, ya, tahap-tahap kritis itu, maka ya kita bisa menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, ya, di situ. Nah, hasil akhir dari pengembangan produk adalah suatu dokumen yang berisi formula, ya, formulasi produk, cara pembuatan, cara pengawasan kehalalan, kualitas serta jaminan produk halal dan berkualitas yang dilengkapi dengan lampiran tentang bahan, ya. Bahannya kan dilampirkan, fasilitas yang dipakai dan metode pengujian yang validnya. Bagaimana untuk mengujinya? Misalnya kalau menguji identitas, kemurnian, kadar, parameter kinerja produk biasanya ada di dalam tadi Farmakope, ada di Kodek, kemudian ada di SNI. Tetapi kalau untuk menguji kehalalan, ya prosedurnya apa? Ya, prosedur misalnya tidak boleh alkoholnya sekian, kemudian tidak ada menguji DNA babi, lemaknya segala macam kan harus diatur. Nah, itu ada metodenya, ya, pengujian yang valid yang walaupun pengujian ini nanti dilakukan oleh LPH sebenarnya, kan, tetapi kita memasukkan situ dalam dokumen tadi, ya. Apalagi kalau misalnya produk industri besar itu pasti ada laboratorium pengawasan mutu dan kehalalan, ya. Laboratorium pengawasan mutu dan kehalalan. Jadi harus punya prosedurnya, ya, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah analisis titik kritis kehalalan, ya. Jadi ini berdasarkan standar dan kriteria, ya, produk halal, tahapan produksi yang kritis harus ditetapkan agar tidak terjadi penyimpangan yang fatal, yaitu akhirnya kita memproduksi produk yang tidak halal. Nah, itu fatal itu. Ya, itu sangat fatal. Jadi yang sangat fatal itu adalah produk kita itu tidak halal. Atau ya, karena apa? Karena mungkin kontaminasi atau kita salah memilih, kan seperti itu. Memilih yang disangkanya halal padahal ada sesuatu yang menyebabkan dia tidak halal, kan seperti itu. Nah, itu harus ada. Jadi pengujian titik kritis itu. Ya, dikaji dan nanti sebenarnya ini akan
audit ya, audit oleh auditor halal. Ya, di situ kita bisa berdiskusi ya untuk menerangkan dan lain sebagainya kepada auditor. Nah, kemudian titik kritis ini harus dikaji adalah kehalalan bahan-bahan yang digunakan melalui kajian retrospektif atau berbasis dokumen yang ada, yaitu sertifikat halal dari bahan tersebut. Ya, jadi misalnya kita menggunakan bahan A, bahan B, bahan C itu. Kalau di dalam bahan A, bahan B itu kemasnya sudah ada sertifikat halalnya atau ada logo halalnya lengkap dengan nomor sertifikatnya dan juga siapa yang memberikan sertifikat halalnya, maka ya itu artinya kita tinggal mencatat saja, ya, tinggal mencatatnya saja, ya, dokumen yang ada. Nah, kalau tidak ada dokumen itu, bagaimana kita melakukannya? Ya, kita melihat mungkin di dalam list ya, di dalam list positif yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI, di situ ada daftar bahan-bahan yang dinyatakan halal ya, dinyatakan halal artinya tidak perlu lagi menggunakan sertifikat halal, seperti itu. Kemudian kalau tidak ada ya kita melakukan kajian ya, melakukan kajian titik kritis ini. Nah, ini yang diperlukan pengetahuan yang mendasar tentang bahan-bahan tersebut ya, bahan-bahan tersebut. Kemudian berikutnya adalah titik kritis proses produksi atau pengolahan agar terhindar dari kontaminasi bahan yang tidak halal dan najis ya. Nah, ini kontaminasi, tapi kalau yang kritis itu bahan ya, bahan itu harus betul-betul murni ya, dan juga halal ya gitu. Kemudian titik kritis berikutnya adalah dalam pemilihan fasilitas dan sarana produksi yang khusus ya, yang terpisah, yang tidak boleh berganti-ganti itu ya. Nah, memang ada ya boleh bergantian dengan produk yang tidak halal tapi yang bukan yang sangat misalnya produk haram dari babi ya itu sama sekali harus dipisahkan ya. Tapi kalau yang najis gitu ya tinggal apa namanya di cleaning validation-nya aja yang harus ya dicucinya yang baik ya. Karena kalau najisnya kecil, rendah ya bukan mugolado yang mau apa-apa mau tawasito, itu kan cukup dengan dicuci sampai ya dengan sistem cleaning yang biasa lakukan itu sudah bisa selesai. Tapi kalau bahannya ada yang terbuat dari babi, ya itu agak sulit ya dilakukan. Itu yang harus dipertimbangkan. Kemudian penetapan bahan-bahan halal. Ini hasil analisis titik kritis kehalalan bahan adalah diperolehnya pengetahuan bahan-bahan yang halal, kemudian hasil ini menjadi acuan untuk memilih. Acuan ini untuk memilih bahan-bahan yang digunakan dalam produksi untuk menghasilkan produk halal. Nah, di sini termasuk vendor ya. Ya, termasuk vendornya juga kan. Jadi kita melakukan seleksi vendor, seleksi pemasok ya. Jadi pemasok yang konsisten, pemasok yang jujur, integrated, kemudian juga soal waktu dan lain sebagainya itu kan bisa dinilai. Berapa ya, beberapa parameter untuk menilai pemasok itu sudah diketahui lah begitu ya. Nah, kemudian hasil akhir berupa daftar bahan-bahan yang halal disertai dengan nama pemasok dan sertifikat halal dari bahan tersebut kalau ada, dan ini bermanfaat pada saat sertifikasi halal produk. Karena nanti didaftarkan itu adalah bahan-bahan yang digunakan apa, kan gitu. Jadi sangat memudahkan nanti di dalam saat kita melakukan sertifikasi halal ya. Jadi ini. Kemudian yang keenam adalah pemilihan fasilitas produksi ya. Jadi fasilitas dan sarana produksi harus khusus untuk produk yang halal dan terpisah secara fisik dengan fasilitas dan sarana untuk produksi produk yang tidak halal ya. Jadi berpisah dengan produk ya yang terpisah ya. Nah, ini yang memang ini agak berat juga begitu terutama bagi ya industri-industri yang tidak bermodal tinggi ya. Kan harus membeli lagi. Nah, bagaimana upayanya?
Nah, asal ada jaminan bahwa tidak akan terjadi kontaminasi atau kontaminasi itu akan dihindari secara ketat, ya, tidak akan ya mencampuri, ya, kemudian me mengkontaminasi ya produk kita, ya, seperti itu. Itu ya bisa saja tapi harus dibuktikan kan gitu. Kemudian fasilitas dan sarana produksi harus memenuhi persyaratan untuk fasilitas pengolahan, penyimpanan, pengemasan yang halal. Kemarin kita sudah bahas, ya, sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2019, ya, yang sudah kemarin kita bahas, ya, tentang fasilitas itu, persyaratan-persyaratannya kan ada semua. Nah, itu harus sesuai. Nah, kemudian hasil akhir berupa daftar fasilitas dan sarana produksi yang digunakan untuk produksi halal. Dan ini bermanfaat pada saat sertifikasi halal karena kita harus menyampaikan ya fasilitas tadi, ya. Nanti pada saat audit halal itu auditor tuh akan memeriksa fasilitas ini, ya. Fasilitas kita itu, ya. Bagaimana kerjanya, kemudian kemungkinan terkontaminasi atau tidak akan diperiksa seperti itu. Ya, oleh karena itu nih sangat bermanfaat pada saat sertifikasi halal juga seperti itu, ya. Nah, ini panduan produksi halal yang terakhir itu, yaitu kita menerapkan sistem jaminan produk halal itu, ya, ya untuk memproduksi yang halal, ya. Jadi setelah ini disusun ada 10, ya. Jadi ini berdasarkan juga peraturan pemerintah, kemudian juga di Undang-Undang JPH juga ada, kemudian dari fatwa Majelis Ulama Indonesia digabung, ya, disatukan menjadi panduan produksi yang halal di sini. Yang pertama, semua bahan yang digunakan dalam produksi, baik bahan awal, eksipien, bahan tambahan, bahan penolong dan bahan kemasan harus halal, ya. Tidak berasal dan atau turunan dari bahan yang haram. Itu yang pertama. Ya, panduan yang pertama. Kemudian yang kedua, bahan atau produk tidak bercampur, ya, atau terkontaminasi dengan bahan haram atau najis yang berasal dari bahan tambahan, bahan penolong atau dari fasilitas produksi, ya. Itu, ya. Nah, bisa saja itu bukan hanya pada saat pembuatan tapi mungkin dalam penyimpanan dan distribusi, ya. Oleh karena itu tidak ya, jadi pada saat penyimpanan, pada saat distribusi atau transportasi tidak boleh terjadi ini. Jadi bukan hanya pada saat produksi saja. Kemudian fasilitas produksi hanya digunakan untuk produksi bahan atau produk halal saja yang dilengkapi dengan cara pencegahan kontaminasi bahan yang haram. Ya, yang paling gampang mencegah itu memilih fasilitas produksi hanya untuk produk halal. Itu yang paling gampang. Tetapi ini agak mahal karena harus membeli fasilitas yang baru kan seperti itu. Nah, kalau misalnya ini maka harus dilengkapi dengan cara pencegahan yang kontaminasi tadi dan itu harus dijamin bahwa tidak terjadi kontaminasi itu. Itu harus dibuktikan, ya. Kemudian yang keempat, bahan yang berasal dari hewan harus berasal dari hewan halal yang disembelih dengan cara yang sesuai dengan syariah Islam. Ya, jadi bahan-bahan itu, ya, bahan-bahan yang berasal dari hewan atau dari binatang itu karena hanya hewan halal yang disembelih itu yang boleh kan gitu. Apalagi hewan haram ya disembelih pakai bismillah juga nggak bisa karena dia tidak boleh dipakai ya karena itu haram, bahan haram itu. Nah, yang kelima, bahan yang berasal dari mikroba ya harus berasal dari mikroba yang medium pertumbuhannya suci dan halal. Karena nanti pada saat kita menguji titik kritis itu kita tahu bahwa mikroba itu suci dan boleh halal sepanjang dia tidak membahayakan manusia, ya. Mikroba sepanjang tidak membahayakan manusia, ya. Nah, tapi dia bisa menjadi haram kalau medium pertumbuhannya ya tidak suci atau tidak halal karena mengandung bahan yang haram. Misalnya ada nutrisi dari babi misalnya. Kaldunya kaldu porsin, nah itu enggak boleh kan.
Nah, kemudian kalau kaldunya bovin, nah bovinnya itu sapi yang disembelih secara Islami, itu baru boleh. Ya, seperti itu. Nah, jika berasal dari bahan haram dan najis yang bukan babi, ya, yang bukan babi boleh, harus dilakukan pensucian yang sesuai dengan syariah. Jadi disuci berkali-kali, ya. Kemarin dari pihak Bio Farma itu melakukan pensuciannya itu berkali-kali, lebih dari 1000 kali. Padahal tothir syar'an itu, syariah itu kan hanya 7 kali kan. Ini yang penting bahwa hasil pencucian itu menghilangkan yang najis tadi, ya, menghilangkan najis dari rupa, rasa dan warna itu hilang, ya. Itu. Nah, jika bahan yang berasal dari mikroba rekombinan tidak boleh menggunakan gen yang berasal dari gen babi atau manusia, ya. Dan juga yang tidak membahayakan yang boleh digunakan, ya, rekombinan itu. Bahan yang berasal dari bahan haram bukan babi dapat digunakan jika dihasilkan dari proses transformasi kimiawi dan biotransformasi menggunakan enzim atau mikroba. Itu boleh, asal bukan dari babi, ya. Jadi proses istihalah itu dibolehkan asal bukan bahan bakunya itu bahan yang haram dari babi. Ya, itu penjelasannya. Kemudian jika menggunakan etanol, maka tidak berasal dari alkohol produksi industri kamar, yaitu minuman beralkohol, dengan kadar alkohol pada harus tidak membahayakan pemakai atau lingkungan sesuai dengan pertimbangan dan bukti dari ahlinya. Ya, jadi ada kriteria tidak membahayakan. Ya, tapi kalau membahayakan, kriteria membahayakan, maka nggak boleh gitu. Ya, kemudian fasilitas produksi hanya digunakan untuk produksi bahan atau produk halal saja yang dilengkapi dengan cara pencegahan kontaminasi bahan yang haram. Ini sama dengan itu. Ya, seperti itu. Ini adalah panduan, ya, ini adalah panduan untuk ya menerapkan ini. Tentu perlu pengawasan kan gitu. Perlu pengawasan dan pengendalian serta ya pengujian. Ya, pengujian yang bisa diukur. Ya, bisa diukur misalnya benar enggak kadar alkoholnya, tidak membahayakan, atau diuji DNA-nya apakah takut tercampur dan lain sebagainya. Itu bisa dilakukan, ya. Untuk meyakinkan bahwa atau menjamin bahwa produk kita itu halal. Nah, faktor yang berpengaruh pada target produk halal itu, ya, yang pertama itu pengembangan produk halal, ya. Jadi pengembangan produk halal, kita target produk halal sudah kita tetapkan, ya. Produk halal sudah kita tetapkan, tetapi pengembangan produknya tidak sepenuhnya produk halal. Nah, itu kan pengembangannya kan yang nggak benar. Jadi bisa mengubah targetnya menjadi bukan produk halal kan seperti itu. Jadi harus hati-hati di dalam pengembangan produk halal itu, ya. Jadi dalam menyusun formula dan proses manufaktur itu harus betul sehingga target produk halal itu terjamin seperti itu. Kemudian yang kedua, yang faktor berpengaruh pada target itu analisis titik kritis kehalalan. Ah, ini saya kasih tanda merah itu karena bahaya. Karena di sini hasilnya adalah memilih bahan kan. Targetnya sudah halal tapi karena salah dalam analisis yang kita pilih menjadi salah kan gitu. Kemudian sistem jaminan produk halal yang harusnya diacu ini tidak diacukan seperti itu. Yang terakhir hasil asemen risiko kehalalan, ya, yang ini penting, ya, karena nanti kita akan menganalisis kalau terjadi, ya, kalau terjadi risiko itu kan kalau terjadi identifikasi risikonya, ya. Risk identification itu dilakukan, ya, untuk supaya kita tahu kira-kira risiko yang terjadi itu apa, ya. Kemudian kita dengan tahu, ya, risiko itu maka kita bisa mengidentifikasi, kita bisa menentukan bahaya tidaknya, ya. Risiko itu berat, tidak berat. Sementara kan untuk halal itu kan absolut tidak boleh ada sama sekali. Sedikit pun tidak boleh kan begitu, ya. Maka asesmen ini harus betul-betul mutlak, tidak boleh mengandung yang haram kan begitu. Ya, ini asesmennya tuh harus sampai ke sana. Nah, kemudian
dari sini kita bisa melakukan preventif dan correction. Ya, formulanya dikoreksi, preventifnya apa yang harus dilakukan. Ya, seperti itu. Sehingga target produk halal itu bisa dijamin dengan baik. Ya, seperti itu. Nah, penjaminan kehalalan produk itu adalah suatu kegiatan yang sadar. Ya. Sadar untuk tetap mengikuti semua persyaratan, aturan, kegiatan produksi, serta pengawasannya yang secara konsisten mempertahankan kehalalan produk yang dihasilkan. Itu kita sebut penjaminan kehalalan. Ya. Dan itu dilakukan sepenuhnya oleh penyelia halal. Ya, kalau ada penyelia halal di perusahaan itu, yang besar itu ada penyelia halal. Tapi yang kecil, ya, yang UKM itu penyelia halal itu dirangkap oleh yang punya biasanya. Nah, itu dia yang bertanggung jawab. Kemudian penjaminan ini dilakukan secara apa? Yang pertama, selalu menggunakan bahan yang halal, ya, selalu mengikuti SOP produksi halal yang sejalan dengan cara pembuatan yang baik, ya. Jadi SOP-nya diikuti, kemudian selalu disiplin menjalankan sistem jaminan produk halal, ya. Selalu disiplin artinya, ya, karena tadi tanpa sistem jaminan produk halal, target produk halal kan tidak bisa dicapai seperti itu. Nah, kewajibannya apa untuk pelaku usaha? Pertama, ya, memisahkan lokasi tempat fasilitas produksi, penyimpanan, pengemasan itu dari produk yang tidak halal atau haram. Itu sudah mutlak, ya. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 31, Undang-Undang JPH juga, ya. Kemudian juga dari undang-undang peraturan pemerintah yang baru juga dinyatakan lagi, ya. Di nomor berapa yang kemarin 2021 saya lupa. Menggunakan bahan halal, sarana fasilitas produksi yang khusus untuk produk halal yang tidak bergantian dengan produksi yang tidak halal, ya. Ini kewajibannya, ya. Kemudian memberikan semua informasi bahan, produk, proses secara benar yang jelas dan jujur pada saat sertifikasi halal. Nah, karena kan ujung-ujungnya kan kita melakukan sertifikasi halal, maka semua informasi harus disampaikan dengan benar dan jujur, ya. Kemudian melaporkan semua perubahan, kalau ada perubahan harus disampaikan, ya. Dan juga pemasoknya, ya. Jadi halal ini pemasoknya. Memiliki penyelia halal dan tim manajemen halal. Nah, kalau yang untuk UAM penyelia halalnya yang punya dan didampingi oleh anggota dari pusat kajian halal, apakah itu universitas maupun masjid seperti Masjid Salman ini, ya. Kemudian disiplin menerapkan konsep halal by design, sistem jaminan produk halal dan cara pembuatan produk halal bersama cara pembuatan produk yang baik untuk menjamin kehalalan produk secara konsisten. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan, ya. Terima kasih atas perhatian dan kesabarannya, ya, dari para peserta untuk tetap mendengarkan apa yang saya sampaikan. Alhamdulillah sudah sampai dan selanjutnya, ya, saya berikan waktu dan tepat kepada moderator Ibu Inten Teja Asih. Kami persilahkan. Alhamdulillah, terima kasih banyak, Prof. Ini materinya lengkap dan banyak yang bertanya juga. Alhamdulillah Pak Iim dalam kondisi sakit bisa menyampaikan dengan lengkap semuanya. Mudah-mudahan cepat sembuh ya, Prof, ya. Nah, ini di room chat tadi saya sudah mencatat ada beberapa pertanyaan. Mungkin Prof Iim istirahat dulu sejenak, minum dulu, Prof. Sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan. Ini ada pertanyaan yang pertama dari Ibu Cusun. Materi yang menarik, Prof. Saya mau menanya, seandainya suatu proses produksi yang menggunakan katalisator, tetapi katalisator tidak mengkontaminasi proses produksi, bagaimana hukumnya? Ini gimana ya maksudnya? Tetapi katalisator tidak mengkontaminasi proses produksi, bagaimana hukumnya? Kemudian yang ini dulu ya, yang ini dari siapa, Bu? Bu Cusun. Bu Cucun.
Ibu Cusun kalau Ya, di sini. ya, Ya, bisa saya jawab dulu ya. ya. Jadi katalis ini adalah bahan penolong. Kalau menurut konsep Undang-Undang JPH itu adalah bahan penolong suatu proses ya untuk memudahkan suatu proses ya. Nah, katalisator ini ada yang digunakan untuk mempercepat proses ya. Ya jadi banyak sekali katalis yang digunakan di sini. Misalnya ada logam berat ya. Kemudian ada senyawa-senyawa kimia ya. Misalnya katalis basa. Kemudian ada katalis yang lain itu yang sangat riskan itu dari segi ini adalah bahannya adalah bahan yang berasal enzim ya, yaitu enzim. Nah, nanti akan ada pada titik kritis produk enzim itu ya akan dibahas tapi nggak apa-apa sekarang. Nah, jadi enzim itu digunakan ya untuk mempercepat misalnya di dalam proses pemecahan suatu protein, sebut protease, pemecahan lemak itu lipase, amilum, amilase. Nah, yang penting ya, yang penting itu adalah enzim tadi itu berasal dari eh, bahan yang halal. Ya. Kalau enzimnya berasal dari misalnya diambil dari hewan, apalagi hewannya hewan haram itu nggak boleh ya, itu haram hukumnya. Ya, walaupun tadi bahwa katalis itu memang dia tidak ikut di dalam proses karena dia bukan bahan awal kan, dia hanya membantu saja. Tetapi kan bagaimanapun juga intifa ini memanfaatkan ini akan bersinggungan ya. Kalau tidak bersinggungan bagaimana kita bisa proses itu berjalan? Pasti akan bersinggungan dengan produk ataupun dengan bahan yang akan diproses tadi. Nah, karena ada persinggungan sesuatu yang haram, maka dalilnya atau hukumnya menjadi haram gitu. Ya. Jadi tidak terkontaminasi betul kalau diuji nggak ada tapi kan sempat bersinggungan kan begitu. Oleh karena itu maka katalisnya harus betul-betul katalis yang aman, katalis yang halal seperti itu. Jadi ini mohon supaya dimengerti gitu ya. Kan sudah dicuci segala macam enggak tapi sempat bersinggungan ya sempat apa namanya ya bercampur pada saat proses seperti itu ya sehingga harus dipilih katalis yang betul-betul ya kalau katalisnya kimiawi enggak jadi masalah kan gitu ya apalagi dengan logam itu biasanya kan diendapkan dan sebagainya dan itu pun juga dicuci berkali-kali supaya tidak membahayakan kalau katalisnya membahayakan manusia itu tidak boleh juga karena ya prinsip ya dalam kaidah halal haram itu tidak boleh membahayakan kan yang halal itu. Itu juga harus dipertimbangkan. Demikian Bu Inten, pertanyaan dari Ibu Cucun. Terima kasih, Prof. Ini pertanyaan kedua. Ada yang bertanya dari Ibu Aktarina. Prof, izin bertanya untuk sesi tanya jawab. Pada pertemuan awal disebutkan bahwa toyib itu sebagai syarat halal. Apakah definisi toyib menurut LPPOM MUI? Mohon bisa dijelaskan lebih detail. Selama ini orang-orang banyak yang memaknai toyib sesuka hati. Begitu. Toyib. Ya. Ya, oke. Ya. Ya, toyib itu tadi saya sampaikan pada waktu itu juga saya sampaikan toyib itu kan berkaitan dengan spesifikasi kualitas biasanya. Ya, spesifikasi kualitas ya berkaitan dengan keamanan ya, berkaitan dengan manfaat, kemudian berkaitan dengan misalnya kelezatan ya, enak. Nah, itu termasuk di dalam kategori toyib. Kemudian tidak menjijikan juga masuk di situ ya. Nah, toyib ya, toyib yang misalnya untuk makanan itu tidak membahayakan. Aman itu tidak membahayakan. Aman bebas dari yang membahayakan. Obat juga demikian.
Nah, kemudian kualitas itu sesuai dengan standar atau spesifikasi yang diterapkan. Tadi obat harus sesuai dengan Farmakope Indonesia. Yang menilai siapa? Badan POM, ya kan? Ya, Badan POM yang menilai. Kemudian makanan olahan terutama keamanan dan manfaatnya itu diujinya oleh Badan POM juga. Kosmetik juga demikian, ya. Jadi tidak bisa sembrono gitu. Tapi kalau toyibnya enak, bersih, ya, higien itu memang subjektif, tergantung kepada orangnya. Tetapi yang berkaitan dengan kosmetik, obat dan makanan olahan itu ya termasuk yang PIRT ya, produk industri rumah tangga itu diaturnya satu oleh Badan POM, yang kedua oleh Dinas Kesehatan. Seperti itu. Terutama apa namanya? Produk-produk dari daging ya, yang dari daging itu sangat ketat sekali ya, makanan olahan berdasar daging itu sangat ya sangat ketat sekali pengawasannya ya, seperti itu. Jadi tidak bisa tiap orang mendefinisikan toyib, enggak ada yang mengaturnya. Gitu Bu ya. Ya, terima kasih Prof. Ini masih ada beberapa pertanyaan lagi. Bu. Ada yang bertanya dari Pak Lutfi. Tanya Prof, apabila dalam sebuah sistem usaha, kemudian ada mitra yang kita wajibkan untuk halal, lalu terjadi masalah di mitra di kehalalan suplai ke perusahaan kita. Lalu apakah ada hukum yang berlaku untuk mitra? Apakah mitra saja atau perusahaan di hilir juga kena imbas? Misalnya dicabut sertifikat halalnya. Wah. Nah, yang mendapatkan sertifikat halal itu perusahaan Anda atau mitra? Ya. Ya kan? Yang mendapatkan sertifikat halal yang mengajukan itu siapa kan gitu. Ya. Nah, itu kan perusahaan. Kalau mitra kan tidak didaftarkan kan gitu. Ya. Jadi kalau misalnya terjadi di mitra ya, yang tanggung jawab tetap perusahaan yang mengajukan sertifikat halal itu. Gitu. Yang kenanya. Kan produknya produk dia kan gitu. Ya, produk perusahaan tadi kan, bukan produk apa dari mitra kan, seperti itu. Jadi oleh karena itu maka itu kalau itu merupakan titik kritis ya, titik kritis dari kehalalan proses itu, maka si mitra itu harus apa namanya, harus betul-betul diawasi supaya tidak terjadi penyimpangan seperti itu. Ya, supaya tidak terjadi. Karena konsekuensinya kepada perusahaan yang mengajukan sertifikat halal itu, ya. Jadi itu bagus ya. Jadi itu salah satu titik kritis di dalam proses ya. Proses pengadaan misalnya ya. Proses pengadaan bahan itu ada titik kritisnya di mana mitra tadi itu bisa berlaku atau berbuat yang tidak sesuai dengan keinginan kita, yang ketat menggunakan sistem jaminan produk halal. Misalnya seperti itu. Mitra seenaknya aja. Nah, itu enggak bisa. Harus ada semacam MOU, perjanjian antara perusahaan Bapak dengan mitra tadi. Apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang wajib dilakukan. Kan itu di dalam MOU-nya. Begitu, untuk menghindari terjadinya kecurangan yang mengakibatkan fatal sehingga produk kita jadi tidak halal. Itu harus menjadi titik kritis. Terima kasih. Bu Inten, ini boleh kita break dulu mungkin 5 menit gitu. Ya. Sambil Saya juga mau ke kamar kecil dulu, Pak Lutfi. Kelihatan ya. Pak. Ya, silakan. Silakan.
Suaranya hilang ini. Iya, dari sekretariat, tapi belum ada Ya. ini ya. Oh, Ya. sebentar. Mungkin bisa dilanjut aja ya, Lutfi itu Kak Inten, karena waktunya juga tinggal sedikit lagi. Boleh. Ya, stop aja. Ya. Oh, jadi gimana? Lanjut aja kalau Lanjut Bapak sudah selesai istirahat. Bapaknya udah siap. Karena tadi ada yang dari sekretariat, tapi ini ya gelap gitu. Saya lanjutkan, ada pertanyaan seperti ini, Prof. Prof izin bertanya, apakah saat menyusun halal by design kita boleh menetapkan penggunaan bahan selain gen babi dan gen manusia, namun masih berasal dari gen binatang yang sebenarnya diharamkan dengan kadar yang diperbolehkan? Atau penggunaan bahan tersebut dilakukan saat proses manufacturing karena terpaksa tidak ada bahan gen yang lebih baik. Hal ini terkait sifat absolut produk halal. Prof. Iin suaranya nggak kedengaran ya? Oke. Oh. Agak ini. Jadi ini agak sedikit ini ya, nggak apa-apa, tapi mungkin karena ini dalam penyusunan halal by design kan kita menyusun bahan-bahan ya. Kita menyusun bahan-bahan. Nah, ternyata bahan ini bahan yang berasal dari rekayasa genetik misalnya kan gitu ya. Rekayasa genetik atau dikenal sebagai GMO ya. Jadi GMO genetic modified ya organism ya. Nah, memang di sini kan ada intervensi gen ya, bisa dari tumbuhan, bisa dari hewan, dan juga bisa dari manusia kan seperti itu. Nah, ada aturan yang dari Majelis Ulama yang saya sampaikan tadi bahwa untuk rekayasa genetik ini diharamkan atau tidak boleh menggunakan gen babi dan gen manusia ya. Kalau gen babi itu karena memang babi dinyatakan haram kan berkali-kali, sehingga dalam rangka kehati-hatian ya, due diligence-nya Majelis Ulama Indonesia untuk gen babi itu tidak ada kompromi. Kemudian untuk gen manusia itu dalam rangka memuliakan manusia ya. Alasannya dalam rangka memuliakan manusia. Jadi gennya tidak boleh digunakan. Nah, boleh digunakan gen-gen yang lain di dua ini ya. Tapi tentu ada syarat akhir bahwa hasil rekayasa genetik itu harus aman. Harus aman ya. Harus aman, tidak boleh membahayakan penggunanya seperti itu ya. Dan itu ada persyaratan membahayakan itu kan dari badan yang berwenang untuk menyatakan itu aman dan tidak aman itu. Ya, tidak bisa kita mengatakan ini aman, tapi buktinya tidak ada. Jadi harus ada bukti bahwa GMO kita ini aman, seperti itu. Ya. Nah, saya nggak tahu binatang apa yang digunakan, ya, karena itu sangat strict sekali yang dua itu, ya. Trik yang dua, kalau binatang lain misalnya ya ya yang penting itu yang terakhirnya itu adalah tidak membahayakan ya, jadi harus aman. Begitu Bu, Mangga. Terima kasih. Ya, mohon Prof. Iin. Mungkin satu pertanyaan lagi aja ya. Ya, satu lagi. Mungkin nanti ada pengumuman dari panitia. Ini ada yang bertanya, Prof, saya ingin bertanya terkait penggunaan mikroba. Saat ini ada banyak produk yang diklaim sebagai probiotik, tapi belum ada izin edar dari BPOM.
tetapi di dalamnya sengaja dimasukkan bakteri sendiri, bahwa bakteri patogen tidak berbahaya, justru bermanfaat jika jumlahnya seimbang dengan bakteri lain. Pertanyaan saya, apakah produk yang sengaja dimasukkan bakteri patogen itu halal? Ya. Kalau patogen kan membahayakan, ya. Kalau patogen bagaimanapun tetap membahayakan, ya. Karena ini suaranya kok balik. Tes. Nah, Keluar Pak. jadi ya. Suara saya terdengar? Iya, jelas, Prof. Jelas ya? Iya, jelas. Sempat berputar-putar mungkin. Nah, jadi kalau probiotik itu memang kan membantu ya, dalam rangka membantu, ada banyak ya macamnya. Nah, tentu ini tidak berbahaya itu harus ada pembuktian ya. Dan pembuktiannya itu kan harus valid ya, sudah diperiksa oleh yang berwenang. Ya apalagi berkaitan dengan mikroba ya yang berwenang ini. Jadi harus ada sertifikat ya, sertifikat yang mengatakan bahwa tidak berbahaya, dan itu dan berwenang dan di approve ya, dibuktikan di approve oleh dalam hal ini Badan POM juga kan gitu. Nah, jadi kalau belum berizin mengaku-ngaku ini kita masukkan dalam kategori subhat ya, karena kan belum jelas kan. Nah, kemudian ya jangan dipakai begitu ya. Dia karena untuk sertifikasi halal untuk macam ini harus minta juga dari pihak LPPOM MUI, itu juga minta bahwa produk ini dijamin aman tidak, kan harus ada ya. Jadi agak belum tentu mendapatkan sertifikasi halal juga. Ya jadi lebih baik yang tidak jelas kita tinggalkan saja ya. Seperti itu. Demikian Bu Winten. Ya, terima kasih Pak Iin penjelasannya yang sudah panjang lebar. Ini juga waktunya sudah mau habis. Barangkali nanti masih ada yang akan diumumkan dari panitia. Jadi untuk sesi pertanyaan saya cukupkan di sini. Mohon maaf jika seluruh pertanyaan dapat disampaikan, dapat dibacakan karena keterbatasan waktu. Terima kasih banyak kepada Pak Iin yang sudah memberikan materi yang luar biasa, yang sangat bermanfaat. Saya juga menyimak dari awal sampai akhir tadi. Itu memang halal itu harus dimulai dari niat ya Bu ya. Semua tidak hanya halal ya, tapi semua kita itu harus dimulai dengan niat yang baik. Kalau niatnya halal, insya Allah ya targetnya juga harus jelas halal gitu tadi ya, siapapun kita. Mungkin dari saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada panitia. Barangkali ada yang mau disampaikan. Baik, hatur nuhun Ibu Inten, terima kasih telah bersedia sebagai moderator di kuliah halal kali ini. Baik, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah, link absensi sudah diberikan di kolom chat. Mohon bagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan untuk mengisi absen kuliah halal pada pertemuan kali ini. Dan akan ada pengumuman dari Ibu Dina sebelum kita tutup. Enggak, ya nuhun Kang Lutfi, juga nuhun ke Bu Inten yang sudah bersedia menjadi moderator. Ada sedikit pengumuman bahwasannya insya Allah mungkin Pusat Halal Salman di minggu kedua bulan Maret itu akan mengadakan pelatihan Juleha untuk unggas ya. Jadi yang peserta dari kuliah halal kalau seandainya mau ikut, enggak silahkan. Kemudian juga di akhir Maret kita akan mengadakan pelatihan atau pembinaan halal untuk perusahaan ultramikro ya,
misalnya pedagang kaki lima dan sebagainya. Jadi kalau seandainya mau berpartisipasi juga enggak, silahkan. Jadi saya pengumuman dari sekarang supaya ibu bapak sekalian bisa berpartisipasi. Insya Allah kuliah berikutnya di minggu pertama di bulan Maret itu akan menyampaikan tentang pengetahuan titik kritis kehalalan bahan, proses, dan produk untuk obat, vaksin, kosmetik, dan pangan. Jadi ibu bapak sekalian mohon untuk bersabar, kalau nanya vaksin, nanya bakteri, dan sebagainya, itu akan dibahas di kuliah-kuliah berikutnya. Jadi mungkin itu saja, Kang Lutfi, pengumumannya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian dan sebagainya banyak kesalahan. Buat Im sehat terus, kita doakan mudah-mudahan Bapak sehat selamanya. Amin ya rabbal alamin. Enggak, Lutfi. Baik, hatur nuhun kepada Ibu Dina. Alhamdulillah kuliah halal sudah mencapai penghujung waktu dan mari kita tutup kuliah halal ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahalazim, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang belum absen, silakan untuk cek kolom chat dan insya Allah pengumuman tentang kuliah halal berikutnya, baik itu kuliah halal maupun juleha ataupun info-info tentang halal salman akan diumumkan di grup halal. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.